kita lagi merancang launching yang diikuti oleh pejabat publik. Nama-namanya belum bisa kami berikan sampai saat ini karena kan ada proses yang namanya screening, siapa yang bisa, siapa yang tidak semua yang bisa. Itu yang kemudian prosesnya lagi sementara berlangsung. Nanti pada hari hanya kita akan tahu siapa yang eligible, yang dianggap bisa untuk menerima vaksin ini ke pejabat publik. Jadi itu hanya launching, jadi bukan berarti setelahnya seluruh pejabat publik disuntikan. Karena untuk tahap pertama ini tetap akan diberikan kepada prioritas utama, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Itu yang akan kita targetkan untuk tahap pertama ini. Jadi 2 dosis itu, dosis pertama hari pertama itu, kemudian hari ke-14. Jadi yang pertama target usia itu 18 sampai 59 tahun, tidak ada penyakit penyerta, itu yang paling utama. Tidak pernah terpapar dengan COVID-19, ya. Kemudian tidak hamil, tidak lagi menyusui, tidak lagi penyakit penyerta itu banyak ya, penyakit ginjal, penyakit autoimun, penyakit diabetes mellitus, ada juga penyakit HIV. HIV itu tergantung dari statusnya. Kalau kita periksa statusnya positif tetapi viral loadnya itu jumlah virus HIV sudah rendah sekali dalam tubuh, dia tetap masih bisa divaksin, ya, jadi tidak terindikasi. Jadi itu ada 16 pertanyaan yang harus ditanyakan, banyak ya. Jadi 16 pertanyaan yang harus ditanyakan ketika seseorang akan divaksin. Salah satu saja pertanyaan di situ dia menjawab ya, artinya ada kondisi itu, maka vaksinnya kemudian bisa ditunda. Diharapkan semua yang terundang untuk divaksinasi itu untuk segera divaksinasi, karena kita sekali lagi dengan tujuan vaksinasi ini kan bukan hanya memberikan kekebalan individual pada satu orang, tapi kita berharap dengan makin banyak orang divaksinasi maka kita akan kembali pulih secara ekonomi karena terjadi kekebalan komunal, herd immunity istilahnya. Jadi kalau target vaksinasinya kemudian cuma rendah, maka tujuan utama untuk herd community ini tidak akan tercapai. Sehingga kemudian kita berupaya terus, komunikasi risiko kita jalan untuk mendorong semua orang yang terundang untuk divaksinasi ini datang ke lokasi vaksinasi. Kami tahu dan kami sadari bahwa masih ada banyak keraguan-keraguan di tengah-tengah masyarakat terkait keamanan dan efektivitas dari vaksin ini. Tetapi kami bisa sampaikan bahwa vaksin ini sudah melalui 4 tahap uji coba ya. Yang pertama namanya preclinical trial. Di situ diuji coba apakah vaksin ini berfungsi atau tidak. Kemudian fase klinik 1, 2, dan 3. 1, 2 itu untuk melihat keamanan. Jadi ketika disuntikan ke orang apakah menimbulkan efek samping atau tidak. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah aman itu sudah terjawab di fase klinik pertama dan kedua. Fase yang ketiga itu ketika diberikan di banyak orang, ini yang lagi diuji coba di Jawa Barat, itu untuk menjawab efektivitasnya. Apakah kemudian vaksin kita ini memberikan perlindungan kepada masyarakat atau tidak. Jadi tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, memang kelihatannya cepat, tetapi semuanya dilakukan sesuai dengan standar sehingga keamanan vaksin itu sudah terjamin. Kalau di seluruh Indonesia kita ditargetkan 15 bulan, tapi permintaan Pak Presiden itu kalau bisa selesai dalam 12 bulan. Jadi akhir Desember sudah siap, sudah selesai semua target yang kita jadi kita juga berharap selesai 110 ya, nakes ya. Kalau untuk seluruh rakyat Sulawesi Utara itu 1.800.000 target itu. Kan tidak semua kan, ini rakyat Sulawesi Utara kan 2.500.000, tapi kan yang 18 sampai 59 tahun itu perhitungan kita ada 1.800.000. Itu jadi target itu. Himbauan saya itu wajar kalau masyarakat masih bertanya-tanya, maka carilah informasi dari sumber yang tepat ya. Yang di PPKM ini dimaksudkan adalah tidak sampai ke lockdown yang besar-besaran itu, tetapi justru kita membatasi secara selektif pergerakan masyarakat untuk menghentikan transmisi. Nah, salah satu tadi kan dapat koneksi terkait bagaimana pergerakan masyarakat itu dibatasi. Memang akan ada keluhan dari masyarakat bahwa kegiatan mereka rutin untuk transportasi misalnya di laut dan sebagainya itu akan sedikit lebih sulit. Nah, memang itu tujuan utamanya adalah itu. Jadi membuat masyarakat yang akan berangkat itu betul-betul atas keperluan yang tidak bisa ditunda, mendesak. Sementara untuk keperluan yang bisa ditunda diharapkan ditunda.